Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari. Saya dari kelas TBS 3G. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mengenai mata kuliah akuntansi syariah, yaitu materi alur transaksi musyarakah. Nah, sebelum itu kita memasuki materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu musyarakah. Musyarakah adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil atau biasa disebut dengan syirkah, di mana bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, dan selanjutnya bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atau usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu. Nah, langsung saja saya akan memasuki alur transaksi musyarakah. Nah, ini dia skema dari alur transaksi musyarakah. Yang pertama, kita ada negosiasi dan akad musyarakah. Transaksi musyarakah dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah oleh nasabah sebagai mitra aktif dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, dan kemudian formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah selaku mitra pasif beserta dokumen pendukungnya. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan musyarakah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C, yaitu karakter, kapasitas, kapital, komitmen, dan kolateral. Kemudian analisis diikuti dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak musyarakah dengan nasabah sebagai mitra di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhnya rukun musyarakah. Nah, selanjutnya untuk alur yang kedua, yaitu usaha produktif. Bank dan nasabah mengkontribusikan modalnya masing-masing, dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Kemudian alur yang ketiga. Alur yang ketiga ini terdapat keuntungan dibagi sesuai nisbah dan kerugian tanpa kelalaian nasabah ditanggung sesuai modal. Yang saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu keuntungan dibagi sesuai nisbah. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antar bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Kemudian yang poin yang kedua, kerugian tanpa kelalaian nasabah ditanggung sesuai modal. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah dengan mitra aktif, maka kerugian ditanggungkan proporsional dengan modal masing-masing mitra. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. Selanjutnya yang keempat, yaitu menerima porsi laba. Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Jadi nanti ada porsi laba yang diterima oleh bank syariah dan ada porsi laba yang diterima oleh nasabah. Oke, yang terakhir, alur yang terakhir sekaligus berakhirnya akad musyarakah, yaitu bank menerima pengembalian modal dari nasabah jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, maka usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya. Dan di situ juga berakhir akad musyarakah. Selanjutnya saya akan memberikan contoh akad musyarakah yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pada pengembangan usaha ternak lele. Seorang peternak lele mampu menghasilkan 50 kg lele per harinya. Dia berencana untuk menaikkan kapasitas produksinya sehingga mencapai 100 kilo per hari. Namun, keuntungan yang diperoleh tidak mencukupi untuk mendanai kebutuhan tambahan luas kolam lele, pemilihan bibit, dan pakan lelenya.
Ternak lele kemudian menawarkan kerjasama usaha kepada bank atau investor dengan persyaratan modal dari bank sebesar jadi persyaratan modal dari bank atau investornya ini sebesar 60% dan sisanya oleh yang pengelola. Porsi keuntungan dapat disepakati. Porsi keuntungan yang nanti ini disepakati apakah dari total kapasitas produksi 100 kilo per hari atau dengan menggunakan hasil penambahan kapasitas produksi sebesar 50 kilo per hari. Nah, itulah penjelasan alur transaksi musyarakah beserta dengan contohnya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.